Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video-video saya, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Kiranya bisa menjadi berkat buat saudara secara pribadi dan juga buat orang lain. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali nonton video saya, tolong di like dan subscribe ya. Dan jangan lupa bantu share agar bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Oke, puji Tuhan, hari ini saya ada di Dusun di Atas Awan. Dusun di Atas Awan ya, ini saya di lereng Gunung Merbabu, di dusun yang tertinggi di lereng Gunung Merbabu. Salah satu dusunnya yaitu Dusun Gedong. Dan kita bisa lihat pemandangan di atas awan, kebetulan ini baru gerimis-gerimis gitu dan banyak kabut. Tadinya masih terang, panas dan terang, tapi tiba-tiba datang hujan sehingga sudah tertutup dengan kabut. Jadi seperti kita di atas awan. Puji Tuhan ya, hari ini saya berjumpa dengan salah seorang anak Tuhan di lereng gunung ini yang punya pengalaman pribadi yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi satu berkat juga buat saudara di luar sana yang mungkin saudara juga punya pengalaman pribadi yang sama dengan Ibu Tumini ini, sehingga ini kesaksian beliau ini bisa menjadi berkat pemulihan buat saudara. Terima kasih saudara. Saudara, kita kenalan dulu ya sama Bu Tumini. Shalom Bu Tumini. Shalom. Puji Tuhan, ini jumpa lagi kita, tapi udaranya agak kurang bagus, tidak mendukung sekali ya karena hujan, dan di sini selalu hujan. Jadi tidak pernah panas, seharian panas itu nggak pernah. Oke, ngomong-ngomong, Mbak Tumini ini punya pengalaman pribadi masa lalu yang jadi dia terlahir yang tidak dikehendaki kedua orang tuanya, dan kehidupan dia menjadi hancur gitu karena merasa tertolak. Tapi kita mau dengar bagaimana pemulihan dari Tuhan itu terjadi. Nah, Mbak Tumini bisa kasih kesaksian dong. Shalom para pemirsa. Sini saya mau berbagi sesuatu karena saya yakin di luar sana banyak orang yang mengalami seperti yang saya alami. Di sini saya mau cerita tentang masa kehidupan saya, kenapa saya dilahirkan. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua saya, karena saya lahir di luar pernikahan. Bapak saya sukanya gonta-ganti perempuan, gonta-ganti wanita, habis dihamilin dia pergi. Seperti itu, mungkin banyak saudara-saudara di luar sana yang senasib dengan saya. Tapi puji Tuhan, saya mengalami banyak hal sampai saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Ya, dulu waktu kecil saya mengalami kekecewaan yang teramat dalam kepada orang tua saya, kepada lingkungan saya. Karena saya tahu pas saya menginjak umur 5 tahun, menjelang mau masuk SD, pas saya main dengan teman-teman sebaya dengan saya, itu saya merasakan, bahkan saya dikata-katain dengan ejekan-ejekan yang tidak mengenakkan dalam hati saya sampai ke bawah, sampai saya besar. Sering teman-teman saya mengatakan, mengejek saya sebagai anak koar atau anak di luar pernikahan, anak yang tidak diinginkan, atau ibaratnya sampah masyarakat. Pada waktu itu pas saya lahir itu saya dengar cerita dari ibu saya, dari orang yang menolong, biasanya menolong orang persalinan di dusun saya. Orang itu nggak mau nolong pas waktu ibu saya mau melahirkan saya. Dan waktu itu karena kita tinggal di dusun yang terpencil, belum ada bisa kendaraan masuk, itu ada orang nolong dalam kelahiran saya. Itu jauh dari dusun kami, dia mau menolong. Dan pada waktu itu pun juga ibu saya merasakan kekecewaan dengan lingkungan, karena setelah saya lahir menjadi bahan olok-olokan masyarakat. Dan itu pas ibu cerita ke saya, itu menambah sakit hati dalam hati saya. Saya kecewa dengan orang-orang yang ada di lingkungan saya. Dengan beriringnya waktu, saya mulai dewasa, masa remaja saya lalui dengan
ibu saya sebagai seorang single parent, jadi dia membesarkan saya sendiri. Tapi pada waktu saya remaja, sebelum remaja, saya kelas 5 SD, itu dalam hati saya nggak tahu pengen ada kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan waktu itu. Dan dari guru juga sering menyuruh saya untuk memimpin pujian dalam renungan setiap hari Senin. Itu sangat memotivasi saya, yang semula saya merasa pemalu, semula saya merasa tidak berharga, tidak dihargai di tempat saya. Pada waktu itu saya merasa terbangun dengan guru mempercayakan saya untuk memimpin sebuah pujian kalau di sekolahan. Terus beranjaknya saya menjadi dewasa itu pas waktu kelas 6 SD, itu saya sudah mau dijodohkan, seperti itu, dijodohkan, dilamar sama orang. Terus tapi pada waktu masa remaja saya itu, saya nggak kenal orang pacaran itu seperti apa. Dulu belum ada HP, adanya itu nulis surat pakai kertas, jadi pernah disuratin. Nah, saya bales, tapi saya maunya berteman saja seperti itu, meskipun sudah dilamar orang tua dengan orang tua. Dan waktu kelas 2 SMP itu mau tunangan, jadi dia sudah bawa seserahan berupa uang gitu ke rumah. Tapi tiba-tiba saya nggak mau. Itu saya nggak tahu, karena saya dengar dan saya lihat, saya nggak mau nasib saya seperti ibu saya. Sedangkan saya melihat keluarganya juga nikah dua kali, jadi saya itu ketakutan sampai ke situ. Jadi saya membatalkan hubungan itu. Itu bukan suatu proses yang mudah untuk saya mengalami itu, karena rembuk orang tua sudah jadi, terus saya membatalkan. Orang tua saya, ibu saya sama nenek saya itu marah besar, sampai kata-kata yang kotor itu keluar. Jadi ibaratnya itu kotoran yang di got itu semua keluar. Kata-kata yang sepantasnya tidak diucapkan itu terucap untuk saya. Dan waktu itu saya mengalami hal terpuruk sekali. Kenapa? Karena saya itu orangnya tertutup dulu. Mungkin karena saya merasa memang saya orang tertolak, orang yang nggak berharga, itu membuat pribadi saya menjadi pribadi yang tertutup. Saya nggak bisa cerita ke orang, saya nggak bisa percaya orang lain waktu itu. Dengan berbagai masalah seperti itu, saya pas mau di seserahan itu, saya pergi dari rumah, saya nggak pulang ke rumah. Cuman kalau saya pulang tengah malam, saya baca kitab, saya berdoa seperti itu. Dan itu pun nggak menjawab kebutuhan saya. Terus akhirnya orang itu pun udah selesai hubungan dengan saya, dan dia akhirnya berakhir dengan teman saya. Itu sahabat karib saya, tapi puji Tuhan sekarang hubungan kami baik seperti itu. Amin. Itu nggak berhenti sampai di situ saja. Maksudnya persoalan atau permasalahan yang saya hadapi waktu itu. Terus saya lulus SMP, saya menjadi pekerja wanita yang perkasa, karena saya bisa nyangkul beberapa lahan kebun punyaan ibu saya selesaikan semuanya. Itu saya seperti orang yang saya bisa tanpa orang lain, seperti itu ada dalam hati saya seperti itu. Cuman di satu titik, karena usia saya menjadi pemuda, saya waktu itu juga melayani sekolah minggu, kurang lebih 1,5 tahun itu ada saya melayani adik-adik sekolah minggu. Cuman hanya rutinitas yang saya lakukan dalam pelayanan sekolah minggu waktu itu. Terus itu pun nggak berhenti sampai di situ masalahnya. Orang tua jodohin saya dengan masih saudara, itu dari anak bibik saya, tapi anak tirinya mau dijodohin gitu ceritanya. Itu berbagai upaya dilakukan, sampai orang tua juga ke dukun segala untuk supaya saya luluh untuk jadi istri ini. Cuman setiap kali orang tua saya ke dukun itu kayak ada yang ngasih tahu saya, kamu sedang diginiin. Akhirnya itu memicu saya semakin kukuh. Ini bukan dari Tuhan, saya tahu itu seperti itu. Dan sampai akhirnya itu orang tua saya itu, simbok saya
ngejar untuk saya supaya jadian sama ini saudara saya ini. Dan waktu itu nenek saya jatuh stroke selama 3 tahun. Dia stroke, otomatis mau nggak mau saya harus rawat nenek saya karena simbok saya itu nggak tahan dengan kotorannya, dengan segala macam untuk dia rawat. Jadi saya rawat nenek saya dengan dengan penuh kasih, dengan kemampuan saya gitu. Sampai pada suatu saat itu nenek saya bisa sembuh, dia bisa masak nasi lagi dulu. Terus habis itu pikiran saya masih terus kalut karena masih galau karena terus dijodohin terus sama ibu saya. Jadi mereka nggak berhenti sampai di situ, jodohin terus sampai kayak gitu, sampai saya itu pikiran saya itu kosong. Pas waktu itu kakak tiri saya yang dari Sumatera datang ke tempat ini dan saya ngalami kepahitan karena nggak ada teman buat curhat. Saya sempat mau bunuh diri saya. Terus akhirnya saya ada bibi saya yang satu nolong saya, dia dobrak pintu dan menarik saya untuk tidak lakukan itu. Mulai dari saat situ pun tidak menyelesaikan masalah terus datang. Akhirnya kakak saya yang dari Sumatera datang. Saya benci melihat kakak saya karena kelakuannya seperti bapak saya. Jadi waktu itu saya dendam sekali sama bapak saya karena bapak saya melahirkan atau menghamili ibu saya dan tidak bertanggung jawab. Terus akhirnya nasib saya mengalami berbagai macam masalah seperti ini, itu saya menyalahkan bapak saya. Waktu itu saya pengen ketemu bapak saya pengen maki-maki bapak saya pengen marah-marahin bapak saya waktu itu. Terus tahun 2019 itu saya ke Sumatera. Jadi saya sama kakak tiri saya dibawa ke Sumatera. Saya ketemu dengan ayah saya. Pas waktu saya ketemu dengan ayah saya nggak tahu kemarahan itu tidak ada, sama sekali hilang. Saya nggak tahu entah kenapa itu. Terus pulang dari sana pun di sana 45 hari saya di sana sama bapak. Di situ saya bisa merasakan ternyata bapak saya sayang meskipun dia nggak rawat saya, nggak tanggung jawab saya. Ya itu masih itu, tapi meskipun seperti itu tetap aja ada ganjalan dalam hati saya, rasa jengkel itu masih ada. Ibu saya nyusul ke sana ambil saya pulang dengan satu syarat, saya mau pulang tapi nggak mau dijodohin. Itu seperti itu. Dan sampai di sini pun masih dijodohin. Itu bikin saya stres banget saya. Stres banget, pikiran saya sering kosong. Akhirnya ada orang pakai ilmu hipnotis, saya kena ilmu hipnotis juga pernah. Seperti itu. Singkat cerita, akhirnya saya menjadi orang dibawa belum pernah keluar dari dusun, dibawa ke kota, ke Solo waktu itu, dijanjiin untuk bekerja di sana. Dimintain uangnya itu ada 200.000 yang buat pas saya saku ke sana. Terus emas saya itu 4 gram kalung, itu dia ambil juga sama dia. Tapi puji Tuhan waktu itu saya nggak diperkosa. Oh, puji Tuhan. Itu saya lepas itu. Cuman pas waktu itu saya sadar pas dia nggak kembali, karena saya dititipin di hotel, saya nggak ditengok lagi. Saya mikir-mikir kenapa ini kok orang nggak datang lagi. Terus saya baru sadar jangan-jangan ini nipu saya gitu. Saya bingung mondar-mandir. Akhirnya saya di hotel itu ada 2 bapak-bapak. Mereka punya ilmu, bukan ilmu, cuman mereka nganut kepercayaan kejawen seperti itu. Bapak itu melihat saya mondar-mandir di ruang atas di hotel itu dan dia tanya ke saya, "Mbak di sini sama siapa, Mbak? Dari mana?" Tanya seperti itu. Terus saya jawab, "Saya dari gunung, saya dari Salatiga, saya dijanjiin kerja di Perum Damri waktu itu." Jadi waktu itu saya cerita sedikit, cuman bapak namanya Pak Toto sama Pak siapa itu saya lupa satunya, Pak Toto satunya lupa sama namanya. Terus dibawa ke kantor Perum Damri di sana. Saya diperhadapkan sama pegawai-pegawainya, suruh lihat ada nggak orang-orang yang di sini yang nipu Mbak gitu. Waktu itu saya masih muda. Jadi diperhadapkan di situ.
Saya lihat nggak ada. Dan saya semakin dalam hati saya itu semakin menjerit, Tuhan kenapa terjadi seperti ini sama saya, dan saya nggak bisa ungkapkan itu sampai di sini, itu kayak mendol. Terus itu langsung dibawa ke hotel lagi. Terus bapak itu nyalain sebuah lilin. Bapak itu bilang sama saya gini, Mbak kepercayaannya apa? Saya bilang Nasrani. Undang Tuhanmu, sebut Tuhanmu, dia bilang gitu sama saya. Waktu itu saya sebut Tuhan Yesus cuma ngambang. Jadi kayak enggak itu, cuman waktu itu saya, Tuhan Yesus kenapa seperti ini gitu. Saya teriak, Tuhan kenapa seperti ini Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan, kok saya seperti ini Tuhan. Itu sampai saya itu ngalami seperti itu, sampai saya nangis itu. Saya nangisnya itu bukan apa, karena ada orang yang nolong saya waktu itu. Terus saya bilang sama yang nolong saya itu untuk carikan pekerjaan yang layak untuk saya, yang halal untuk saya. Dan waktu itu diteleponkan sama orang Telogosarang Magetan, itu orang yang tolong saya, namanya Mbak Nisan. Itu dia punya restoran Cina, Chinese gitu, masakan Chinese. Terus saya dibawa ke sana dan saya menjadi pegawainya dia di sana. Satu-satunya saya Nasrani di sana. Saya cerita apa yang terjadi sama saya sama Mbak Nisan, dan saya dibawa ke gereja waktu itu. Saya dibawa ke gereja, ini gereja Pantikosta. Pas di sana itu ada perjamuan kudus. Padahal sebelumnya, meskipun saya di sini sudah, di dusun ini sudah pelayanan, tapi saya belum pernah mengalami ikut perjamuan kudus. Dan di sana itu pas saya ngangkat roti sama ngangkat anggur, itu saya dengar suara secara audible. Dia bilang gini, sudah banyak pemberontakan yang kamu buat, sudah banyak dosa yang kamu buat, tapi aku Allah tetap memperhatikan kamu. Amin. Itu saya nangis sejadi-jadinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menolong saya, Engkau memperhatikan saya. Di situ saya sadar bahwa Tuhan itu mengasihi saya lebih dari apapun. Buktinya sampai saya ngalami seperti itu ada pertolongan Tuhan. Amin. Ya ibaratnya sampai saat ini Tuhan proses terus, saya sampai ngalami Tuhan itu di sana. Saya cuma ngomong, Tuhan, oke, tak serahkan hidupku untukmu. Aku mau melayani Engkau dengan sungguh waktu itu. Saya bilang gitu sampai saya pulang di sini, saya menjadi orang aneh di tempat ini. Menjadi orang aneh di tempat ini karena saya pas di Telogosarangan itu dijamah Tuhan. Saya menyadari bahwa hidup saya hanya untuk Tuhan waktu itu. Seperti itu. Terus nenek saya meninggal. Terus akhirnya masalah perjodohan itu pun saya berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Ada penyuluhan hukum, dan yang dijodohkan sama saya ikut penyuluhan hukum. Jadi dia tahu tentang hukum, bagaimana dia memaksakan kehendaknya, itu ternyata ada hukumnya. Itu bagi saya itu jalan yang Tuhan kasih. Terus habis itu pun masalah selesai untuk perjodohan. Dan setelah itu saya ngalami bahwa ada api Roh Kudus, ada teman-teman dari training Alkitab gitu, weekend kesini, dan saya tangkap spiritnya. Saya mau lebih sungguh mengenal Tuhanku, karena saya merasa saya berharga meskipun Amen. saya sampah masyarakat. Amin. Tapi saya menjadi orang yang sangat beruntung, karena yang sampah yang nggak pernah dianggap oleh masyarakat. Tapi sampai saat ini saya bersyukur karena Tuhan melengkapi saya dengan hamba-hambanya. Amin. Untuk melengkapi pelayanan kami di sini dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan atas tempat ini. Kadang-kadang orang yang kita anggap sampah, justru orang-orang itulah yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan salah satunya adalah Bu Tumini ini. Beliau dan suaminya melayani di Gedong, di Dusun Gedong, khususnya di Jipas, ini tempat wisata, dan mereka sering melayani orang-orang yang merasa kehilangan harapan, atau orang yang berusaha mencari kebenaran Tuhan. Tuhan tuh yang mana sih sebenarnya? Atau orang yang kesepian, yang merasa hidupnya sepi gitu. Biasanya orang-orang seperti begitulah yang dilayani sama mereka. Puji Tuhan karena
apa yang dianggap sampah oleh manusia dimuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak saudara, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Tolong di-share supaya video ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.